Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film Nothing Mas Menyapa. Di pagi hari ini, mari sama-sama kita datang lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru dalam setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita kerjakan, kita lakukan di sepanjang hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan kekuatan dalam hidup kita orang percaya. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini adalah satu pengakuan dari seorang Raja Daud, seorang pemazmur Daud. Kita sudah tahu bersama Raja Daud ini adalah raja yang dipakai Tuhan, raja yang diurapi Tuhan, raja yang dipilih Tuhan, sehingga dia menjadi raja yang benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita sudah tahu latar belakang dari seorang Raja Daud, dia mempunyai keintiman dengan Tuhan, dia mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan datang lagi di dalam hidup kita orang percaya. Di ayat yang ke-25 firman mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini adalah satu pernyataan atau satu pengakuan iman Daud, yang dia katakan bahwa dahulu aku muda dan sekarang aku menjadi tua, dan dia melihat bahwa tidak pernah orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang harus kita ketahui, yang harus kita imani, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita orang percaya. Meskipun seringkali kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, mungkin seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi apapun yang kita lalui, apapun yang kita alami, penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu nyata dalam hidup kita orang percaya. Kita kembali dalam ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan katakan dengan jelas, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua orang percaya, kita adalah orang-orang yang berkenan, orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Dan di sini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, situasi-situasi apapun yang kita hadapi saat ini, jangan pernah kita takut. Mungkin ketakutan ada dalam hidup kita orang percaya, tetapi firman Tuhan sangat jelas mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Jangan pernah kita takut, tetap berserah, tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah menetapkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan yang akan kita dapati dan kita lalui bersama dengan Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Di sini adalah satu janji firman Tuhan yang nyata dan terjadi dan akan kita alami dalam hidup kita orang percaya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Mungkin saat ini kita sedang berada di dalam satu situasi yang tidak mengenakan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang secara manusia kita tidak mampu untuk melewati. Secara manusia kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi firman Tuhan datang lagi menjadi kekuatan dalam hidup kita orang percaya, bahwa firman Tuhan katakan di ayat yang ke-24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita saat ini sedang mengalami problema atau masalah kesulitan, mari datang kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, karena ada Tuhan yang memegang tangan kita.
Ini adalah satu janji yang sangat luar biasa yang harus kita imani dan harus kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai. Mungkin seringkali kita rasa bahwa tidak ada pertolongan, tetapi di saat susah pun, di saat kita menghadapi masalah apapun itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seringkali kita mengatakan mungkin tidak ada pertolongan, mungkin tidak ada jawab, tetapi Tuhan seringkali mengizinkan masalah itu terjadi supaya kita orang percaya semakin berharap kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi supaya kita orang percaya lebih percaya dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita orang percaya. Di ayat yang ke-25 firman Tuhan mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini yang harus kita ketahui dan ini yang harus kita imani, bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita orang percaya. Dari awal kita percaya Tuhan sampai saat ini kita berjalan, kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita orang percaya. Sebab itu apapun yang kita alami saat ini, mari tetap kita percaya, kita tetap imani bahwa Tuhan yang sanggup menolong hidup kita di hari kemarin, dan Tuhan yang sama yang sanggup menolong saat ini sampai seterusnya dalam hidup kita orang percaya. Tetap percaya, tetap imani bahwa pertolongan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita orang percaya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu datang lagi menguatkan kami Tuhan, bahwa kami tetap percaya, kami tetap imani bahwa kasih-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu tetap nyata dalam hidup kami orang percaya. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, usaha pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati, yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, biar nama Tuhan dipermuliakan. Inilah menjadi ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.